Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tetap semangat ya. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita belajar IPA dengan Ibu Elfitri. Nah, materi kita hari ini adalah sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah salah satu sistem organ yang ada pada manusia, di samping sistem organ yang lain seperti ada sistem pencernaan makanan, ada sistem peredaran darah, ada sistem pernapasan, dan yang belum kalian pelajari adalah yaitu sistem ekskresi manusia. Nah, yuk kita pelajari hari ini yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Lalu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian sistem ekskresi. 2. Menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan kelainan dan penyakit pada organ-organ sistem ekskresi manusia. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Yaitu apa sistem ekskresi itu? Ya. Jadi sebelumnya kita tahu dulu ekskresi itu apa, yaitu proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Kenapa zat sisa harus dikeluarkan? Agar tidak meracuni tubuh kita. Lalu, alat-alat ekskresi kita ada apa saja? Itu pada manusia ada 4 macam alat ekskresi, yaitu pertama ada kulit, yang kedua yaitu ginjal, yang ketiga ini namanya hati, dan yang keempat yaitu paru-paru. Nah, keempat alat ekskresi ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang fungsinya adalah untuk menyaring darah. Dan ginjal itu terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama namanya korteks ginjal. Nah, ini dia korteks ginjal ini ya. Ini merupakan bagian terluar dari ginjal dan dikelilingi oleh kapsul ginjal. Lalu yang kedua namanya medula ginjal atau sumsum ginjal. Ini yang ditunjuk ini adalah medula atau sumsum ginjal. Merupakan bagian terdiri dari bagian bernama lengkung Henle dan piramida ginjal yang merupakan struktur kecil yang berisi tubulus dan nefron. Lalu bagian yang ketiga dari ginjal namanya pelvis. Ya, pelvis ginjal merupakan bagian terdalam ginjal yang berbentuk corong dan berfungsi menampung urin sementara dan akan dialirkan ke ureter dan dibuang ke luar tubuh. Sekarang kita masuk kepada proses penyaringan darah di ginjal tersebut. Dan ini merupakan proses pembentukan urin. Kenapa? Karena ketika darah disaring di ginjal, maka pada akhirnya itu adalah terbentuknya urin. Maka proses pembentukan urin ini memiliki 3 tahap. Yang pertamanya namanya adalah tahap filtrasi atau tahap penyaringan darah terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Ini dia glomerulus. Jadi di sini di glomerulus ini terjadi proses penyaringan darah atau filtrasi, hasilnya adalah berupa urin primer. Lalu yang kedua, setelah melalui filtrasi ada proses yang namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna.
terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle dan menghasilkan urin sekunder. Kalau kita lihat penyerapan kembali zat yang masih berguna, artinya dari proses filtrasi tadi ternyata masih ada zat yang masih berguna, maka terjadi lagi proses berikut, yaitu dilanjutkan dengan reabsorpsi atau penyerapan. Nah, setelah proses penyerapan, ada proses yang namanya augmentasi, yaitu penambahan zat sisa. Penambahan zat sisa terjadi di tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, kalau yang direabsorpsi hasilnya adalah urin sekunder. Nah, di sini ada tubulus contortus distal, itu dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya, yang selanjutnya nanti urin itu akan dikeluarkan. Ini urin keluar. Ya. Di prosesnya ada 3, ada filtrasi, menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi, menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi yang menghasilkan urin yang sesungguhnya. Lalu berikutnya, organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit itu memiliki 3 lapis, yaitu yang pertama namanya lapisan epidermis. Ini epidermis ya. Lalu ada lapisan dermis, ini yang kedua, yang merupakan lapisan yang paling tebal, karena lapisan ini terdapat ada pembuluh darah, ada saraf, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ya semuanya ada di lapisan yang kedua ini, yaitu di lapisan dermis. Lalu yang ketiga yaitu namanya lapisan hipodermis atau subkutan. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak dan jaringan penghubung. Jadi 3 jaringan atau 3 lapisan pada kulit. 1 epidermis, 2 adalah dermis, dan yang ketiga adalah subkutan. Nah, kulit ini mengekskresikan zat sisa dalam bentuk keringat. Nah, keringat ini dihasilkannya di sini nih, pada kelenjar keringat tadi. Jadi, dihasilkan keringat oleh kelenjar keringat, dan kemudian keringat itu akan disalurkan dan kemudian keluar melalui pori-pori. Nah, keringat itu mengandung zat sisa berupa natrium klorida, makanya keringat itu kalau kita rasakan ya agak asin. Kenapa? Karena mengandung bahan yang namanya natrium klorida, yaitu bahan utama garam dapur, juga mengandung urea dan amonia. Lalu yang ketiga itu organ yang namanya hati. Ini hati ya. Hati kita bentuknya seperti ini. Hati ini juga berfungsi sebagai organ pencernaan, yaitu sebagai kelenjar pencernaan, yaitu menghasilkan mengemulsikan lemak nanti. Nah, sekarang di sini hati sebagai alat ekskresi menghasilkan empedu. Empedu itu kemudian disimpan di sini, masuk ke dalam kantong empedu. Nah, empedu berasal dari pembongkaran hemoglobin dari eritrosit atau sel darah merah yang telah tua. Ya. Berikutnya yang terakhir yaitu alat ekskresi yang namanya paru-paru. Di sini paru-paru juga dia selain sebagai alat ekskresi, kalian sudah tahu juga bahwa paru-paru juga alat pernapasan. Nah, sebagai alat ekskresi, paru-paru itu mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Kedua zat tersebut dikeluarkan dari jaringan tubuh dan mengikuti aliran darah menuju alveoli. Ini namanya alveoli. Alveoli itu adalah gelembung-gelembung hawa buntu yang merupakan tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kalau kita urut mulai dari atas ya salurannya, ini ada yang namanya trakea. Trakea itu kemudian bercabang 2. Kenapa? Karena paru-paru kita 2, paru-paru kanan kiri. Berarti ada juga trakea bercabang menjadi bronkus, kanan dan kiri. Lalu bronkus ini kemudian bercabang lagi namanya menjadi bronkiolus. Cabang-cabang lagi dari bronkus namanya bronkiolus.
Lalu bronkiolus akan berakhir dengan gelembung-gelembung hawa buntu yang namanya alveolus. Dan di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Maka karbon dioksida yang tadi dihasilkan dari tubuh dari hasil metabolisme itu merupakan zat sisa yang akan dibawa ke sini nih, ya, mengikuti aliran darah menuju alveoli. Nah, inilah alat ekspresi pada manusia. Dan sekarang kita lanjut dengan gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama ada namanya uremia, yaitu tertimbunnya urea dalam darah mengakibatkan keracunan. Lalu ada anuria, yaitu gangguan tidak dapat mengeluarkan urin. Tentu akan sangat tersiksa ya kalau kita terasa ingin buang air kecil tetapi tidak bisa keluar ya. Itu namanya anuria. Lalu ada albuminaria, yaitu urin mengandung albumin karena adanya kerusakan glomerulus sehingga proses filtrasi tidak sempurna. Artinya begini, di urin kita itu terkandung albumin, ya, salah satu jenis protein. Dan kalau di dalam urin itu ada protein, itu artinya memang ada gangguan, yaitu di sini, yaitu pada glomerulus yang seharusnya urin itu tidak mengandung protein. Lalu ada yang namanya batu ginjal, yaitu terbentuknya massa keras seperti batu yang biasanya berupa oksalat, ada endapan kalsium, dan penimbunan asam urat yang bisa terjadi atau terdapatnya pada ginjal atau pada saluran ginjal dan juga pada kandung kemih. Ya, jadi batu ginjal itu bisa adanya di ginjal, bisa juga di saluran ginjal atau di kandung kemih. Lalu gangguan yang lain namanya yaitu hepatitis. Hepatitis itu ada hepatitis A, B, C yang biasanya disebabkan oleh virus. Lalu ada sirosis hati, yaitu rusaknya organ hati akibat terbentuknya jaringan parut dan disebabkan oleh infeksi virus hepatitis atau bisa juga karena kecanduan alkohol. Lalu ada jerawat. Jerawat ini adalah gangguan ekskresi pada kulit tentunya. Lalu ada pneumonia. Pneumonia ini gangguannya pada paru-paru, yaitu infeksi bakteri virus atau jamur yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru sehingga paru-paru berisi cairan dan sering disebut radang paru-paru atau paru-paru basah. Lalu ada lagi yang terakhir yaitu namanya emfisema. Ini emfisema. Emfisema itu penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus sehingga menyebabkan penderitanya sesak napas atau susah bernapas. Biasanya ini disebabkan oleh asap rokok atau juga polusi udara. Jadi demikian pelajaran kita pada hari ini tentang sistem ekskresi yang ada 4, yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita harus selalu menjaga organ ekskresi kita agar organ-organ tersebut dapat bekerja dengan baik sehingga tidak terganggu, sehingga tubuh kita tidak merasakan sakit dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kita, ya. Tidak ada yang tidak bermanfaat, insya Allah apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat. Dan lebih kurangnya
Mohon maaf, tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah, tetap mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita terlindung dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, dan lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.